Kami dari kelompok Roadsense dengan saya sendiri Raffian Taufik Mustafa dengan NIM 2401530008. Saya Rafif Naraya dengan NIM 2401530009. Di sini kita akan mendemokan atau mempresentasikan hasil dari project Roadsense dari kami. Beberapa poin-poin dari aplikasi Roadsense yang kami buat. Jadi untuk permasalahan utamanya ini karena banyaknya kerusakan jalan di daerah dekat-dekat kampus, terutama saat saya berangkat itu kan daerah Unika itu kan sangat rusak sekali itu. Nah, jadi saya harus kepikiran gimana kalau membuat aplikasi yang bisa deteksi jalan lubang sama jalan enggak rata. Yang banyak juga itu di depan Unika itu tambalannya itu sangat jelek sekali. Nah, makanya saya kepikiran untuk membuat Roadsense ini. Jadi Roadsense ini kita ini bisa deteksi jalan lubangnya ini separah apa dan berapa jalan getaran ini berapa kali, dan juga dengan kecepatan misal dari 30 km tuh kalau misalnya lubangnya banyak atau misalnya jalan rata banyak itu gimana, apakah bisa membuat kita kecelakaan ataupun itu normal di sini lah. Makanya kita kepikiran buat Roadsense ini yang mana kita integrasikan dengan AI juga dari model Gemini 3.1 flashlight untuk sebagai laporan tambahan yang akan mengkalkulasi data-data dari hasil yang kita buat nanti. Nah, jadi Roadsense ini itu solusi lah untuk kita ini memantau jalan yang rusak dan berlubang ataupun tidak rata, yang mana datanya nanti itu bisa kita laporkan ke pihak terkait atau pemerintah yang mengurusi jalan-jalan berlubang. Di dalam aplikasi Roadsense, di sini kita memakai framework utama dengan menggunakan Flutter dan Dart yang biasa kita gunakan untuk membangun aplikasi. Dan di sini kita mempunyai 3 material terdiri dari dasar komponen berupa UI, warna, tipografi, button, card, dan juga navigation style. Dan untuk database-nya kita menggunakan Supabase Flutter yang digunakan untuk integrasi aplikasi Flutter dengan Supabase, yakni dengan menggunakan database dari Flutter-nya itu. Dan kita juga gunakan Supabase Author, yakni berupa autentikasi untuk login email atau password, session management, dan auto Google. Di sini kita memakai juga Supabase PostgreSQL, yang dimana database relasional ini menyimpan profil, sesi perjalanan, ratings, events, dan juga foto. Lalu ada Supabase Row Level Security atau disingkat RLS, yakni untuk proteksi data agar setiap user hanya mengakses data miliknya sendiri. Untuk storage-nya, yakni digunakan untuk menyimpan bukti foto jalan pada paket. Di dalam paket itu kita menggunakan road photos. Untuk Google Author, yakni provider login Google diaktifkan melalui Supabase. Dan AI API itu kita membuat AI scientific report berdasarkan ringkasan data perjalanan kita. Dan ada bagian-bagian di dalam Flutternya itu kita ada Sensors Plus, yakni akses data untuk accelerometer perangkat, geolocator, yakni berupa akses GPS, koordinat, akurasi, dan juga speed. Lalu ada permission handler untuk memanajemen izin lokasi, kamera, dan akses perangkat. Ada FL chart berupa grafik sudah pasti, grafik vibration berupa histori dan data sensor yang kita ambil. Di sini kita menggunakan Flutter Map dan Lat Longitude, yakni visualisasi rute dan marker pada peta. Untuk INTL, yakni berupa format tanggal, waktu, angka, durasi, dan tampilan lokal. Dan UID-nya itu digunakan pembuatan ID unik untuk data lokal atau sesi. Dan untuk pengambilan fotonya kita menggunakan image picker dan juga image. Dan PDF, printing, path provider, dan share plus itu digunakan untuk pembuatan preview, penyimpanan, dan
men-share laporan PDF dari hasil laporan dalam Mobile RoadSense. Lalu juga ada HTTP dan Flutter Markdown berupa integrasi API laporan dan rendering konten laporan. Dan terakhir adalah Gradle atau Android Build Tools, yakni untuk membuild APK atau AAP untuk distribusi Android. Aplikasi RoadSense ini. Dan yang pertama ini ada live tracking. Jadi di live tracking ini tuh kita tuh bisa menguji jarak, kecepatan, GPS, dan bahkan guncangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di bagian sini tuh ada akselerometer ini untuk goncangan. Jadi kita untuk deteksi jalan lubang atau misal jalan nggak rapi atau yang rusak. Sekitar segitulah. Ini ada smooth, bumpy. Kalau bumpy berarti itu ya bisa dibilang nggak parah-parah banget. Tapi kalau misalnya buat agak parah, high vibration, berarti ini bisa ngebuat orang tuh kecelakaan gitu. Lalu di sini tuh ada kecepatan juga. Ya mana sih? Ya ini. Jadi di sini tuh ada yang namanya speed. Di sini masih 0,0 karena saya sedang diam. Jika saya gerak dikit, nah ini maka dia akan bergerak. Ini saya coba agak berlari dikit. Oke. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya analisis setiap segmen. Nah, jadi setiap segmen ini kita buat 100 meter. Jadi setiap 100 meter tuh nanti tuh bagaimana dalam 100 meter tuh kalau misal bumpy-nya misalnya 10 kali dan dia itu ada high vibration juga, maka jalan itu tuh cukup berbahaya untuk kita lewati dan maka hal itu tuh harus langsung kita laporkan ke pemerintahan terkait. Dan di sini tuh juga ada fitur start recording. Nah, yang sebelumnya itu masih stop preview ya. Jadi preview ini tuh untuk tes dulu ini aplikasinya untuk semua sensornya ini jalan apa enggak. Dan di sini tuh alhamdulillah berjalan normal. Jadi untuk segmennya jalan dari GPS, speed meternya jalan juga dari GPS dan juga akselerometernya jalan dari giro pada handphone. Sensor giro pada handphone. Nah, coba kita start recording dulu. Nah, di sini tuh ada banyak fitur. Di sini juga kita bisa stop juga yang maka nanti nge-save di bagian history tracking dan juga di sini ada tag foto. Misal nih kita coba tag foto. Nah, misal ada fitur tag foto. Nah, fiturnya ini juga sebagai bukti tambahan nih kalau misal buat laporan. Jadi kan percuma ya laporan nggak ada foto buktinya ya. Jadi ini kita bisa ambil foto untuk bukti jalan yang benar-benar rusak. Jadi ini hanya untuk tambahan konkret aja lah, biar pihak-pihak terkait itu percaya. Jadi mereka nggak asal nuduh kita kalau misalnya di sini tuh bolong, bukan bolong sih, lebih ke rusak apa enggaknya. Gitu. Nah, sini kita coba stop recording. Ini maka hal tadi itu bakal terekam dalam tape history. Nah, historinya ini tuh saya masukkan database-nya semua ini ke Supabase. Jadi semua Supabase tuh bisa ngehandle semua jenis-jenis database yang agak rumit. Jadi migration dari satu hal ke hal lain itu lebih enak gitu. Nah, di sini bakal keluar. Dan di sini tuh juga ada fitur yang namanya ini peta. Nah, jadi road tripping itu, nah karena tadi saya diem dan jalan kecil-kecil aja, maka road tripnya itu bakal gini aja, muter-muter gini aja. Jadi ini sebagai bukti kalau kita jalannya itu usahanya itu dari mana aja. Jadi bisa kita pantau dari maps. Dan yang selanjutnya ini ada fitur yang namanya generate AI lah. Fungsinya generate AI ini tuh sebagai gimana ya? Sebagai pengolah data lanjutan. Jadi kan kita kan udah ada ini kayak vibrationnya berapa, kecepatan antar setiap segmennya berapa, dan jaraknya itu berapa. Jadi eventnya tadi itu bisa kita jadikan jadi satu rangkuman, jadi sebuah laporan yang lebih konkret dan juga didukung dengan tambahan data dari foto tadi. Coba kita generate saja. Nah, sekarang sudah jadi di sini tuh ada yang namanya judul laporan, identitas laporan, ringkasan eksekutif. Di sini ada tujuannya apa,
Habis itu ada metodologi dan sumber data. Jadi metodologinya itu kita pakai dari accelerometer, GPS, dan metadata. Jadi metadata ini sebagai validasi durasi dan jarak gitu. Jadi fungsi utamanya ini sebenarnya pada metadatanya ini. Terus di sini ada standar validasi data. Jadi dengan kecepatan segini, standar minimalnya berapa. Terus statusnya tadi di sini statusnya itu masih tidak memenuhi karena di sini masih data dummy karena saya masih tim di tempat. Jadi statusnya itu ibaratnya masih gimana ya? eh False kayak tapi false itu real film kan kondisi false karena ujinya itu belum real banget gitu. Yang ketujuh itu ada statistik ringkasan statistik perjalanan. Jadi di sini tuh ada segmen-segmennya kita, di total jaraknya itu berapa, kecepatannya berapa, terus average dari vibrasinya itu berapa. Dan sini juga ada catatannya kayak misalnya kalau total jarak 0,01 tuh pendek, terus kecepatan rata-rata 0,77 itu sangat lambat. Dan max vibration 2 itu termasuknya itu rendah karena di sini tadi hanya gimana ya smooth aja jadi nggak bumpy banget gitu. Habis ini sana ada kualitas data tapi dan kualitas datanya di sini masih sangat low karena accelerometer di handphone ini masih belum benar-benar bisa dijadikan rujukan untuk seperti accelerometer yang benar-benar nyata gitu. Maksudnya benar-benar alat accelerometer. Di sini juga ada analisis getaran. Nah, getarannya itu di rata-rata 0,67 dan maksimumnya itu paling tinggi di bagian 2,8 dan itu termasuk tuh kecil termasuknya. Maksudnya ya arti saya cuma lompat dikit dan itu gak begitu parah banget sih. Di sini ada analisis event kerusakan jalan yang mana di sini tuh total eventnya 0 karena ini tadi kan saya baru lari-lari di tempat aja jadi belum begitu nyata gitu. Terus di sini ada analisis berbasis jarak kecepatan goncangan. Berarti segmen 0 kan nanti kan dibagi segmen. Nah, setiap segmen itu 100 meter. Nah, di segmen yang 0 ini tuh jaraknya itu cukup pendek di 4,85, kecepatannya 0,777 seperti tadi dan average goncangannya itu maksimum goncangannya itu 0,8. Ini juga ada analisis dampak dan risiko. Jadi aspek dampak dari pengguna itu gimana gitu. Tingkat risikonya itu rendah atau tinggi. Terus datanya ini kalau tadi kan rendah berarti tidak menunjukkan kerusakan. Kalau misalnya ini tadi integritas datanya ini lumayan tinggi tidak tinggi berarti itu data ini masih belum memenuhi syarat teknis. Habis itu rekomendasi teknis. Nah di sini tuh ada tinggi yang mana ini harus melakukan survei ulang. Nah intinya prioritasnya ini masih tinggi karena ibaratnya datanya ini masih belum real gitu. Jadi rekomendasi ini tuh bakal buat Diskominfo atau yang namanya Smart City yang mana di sini tuh ada data manajemen yang merekomendasikan mengabaikan data ini pengelolaan perbaikan, ada operasional juga yang mana itu bakal menginstruksikan si operatornya itu menjaga kecepatan tuh intinya di sini kan berarti lebih dari 5 km per jam karena ini masih belum tinggi-tinggi banget tadi karena saya masih lari kecil lah. Nah, di sini tuh banyak sekali keterbatasan data, terutama jarak yang terlalu pendek, bahkan kecepatan yang terlalu rendah. Nah, kesimpulannya ini tuh masih demo only, jadi masih belum nyata karena sensor yang saya pakai ini masih belum akurat. Cuman akurat tuh cuman di speed aja dan itu nggak begitu akurat banget karena GPS ini tuh untuk deteksi kecepatannya itu di handphone masih kurang matang. Jadi nggak real GPS gitu dan akselerometernya pun juga masih ikut dari giro lah yang mana tuh nggak bener-bener akselerometer yang deteksi bener-bener bumpingnya itu seberapa terus jika kita bumpingnya tinggi naik motor tuh nanti gimana jadi masih belum akurat lah. Ini juga ada lampiran koordinat event skip aja dan di sini ada lampiran foto dokumentasi jalan dan di sini ada skor teknis technical data quality store masih rendah GPS precision score nih juga lumayan karena dari handphone saya juga cukup support untuk OS-nya cukup mumpuni lah intinya untuk jalanin fitur dari si Maps atau si GPS ini. Alur kerja pemerintah government workflow jadi masih demo data tujuannya itu Smart City Command Center di Semarang. Terus ada tindak lanjut follow up yang pertama itu
harus survei ulang durasi jarak yang memadai dan harus segera. Coba kita buat PDF. Nah, ini keluar. Tinggal kita lihat aja. Bentar. Kita coba di ini. Nah, ini data-datanya tadi yang bisa kita laporkan ke pemerintahan terkait. Nah, di sini juga ada tambahan foto dokumentasi. Oke, gini aja. Untuk bukan gini aja sih, lebih ini review singkat, dan habis ini kita bakal review data real di jalan asli karena tadi masih muter-muter aja, dan di sini saya masih jelaskan fitur-fiturnya itu apa aja. Habis ini kita akan uji data real. Memperagakan ketika uji coba dengan menggunakan sepeda motor. Di sini. Oke. Nah, ini kita titik mulainya ya di sini ya. Titik mulainya dari kampus. Nah, kita mulai start recordingnya. Nah, kita jalan ya di sini. Kita yang menggunakan sepeda motor. Nah, di sini ada ringkasan tipnya ya. Dengan rata-rata jaraknya itu adalah 23,5 km per jam dengan kecepatan maksimal itu 33,5 km per jam. Ukuran getarannya adalah 2,71 dan total ratingnya adalah 3,94. Jarak yang kita tempuh tadi itu adalah 2,59 km. Nah, di sini adalah vibration historinya ya di sini. Nah, kita bahas analisis jalan berdasarkan jaraknya. Dari 0 hingga 101 meter di sini kita dapatkan 10,5 km per jam hingga 14,6 km per jam dengan rata-rata 0,73 dan 1,91. Nah, ini adalah statusnya adalah high di sini dengan relatif baik. Untuk jarak 101 hingga 225 dari 125 meter dengan kecepatannya itu adalah 176 km per jam hingga 22,6 km per jam dengan rata-rata 0,75 hingga 1,70. Di sini ada jaraknya ya 3,8 dengan waktunya 3,8. Nah, statusnya masih sama, relatif baik hingga seterusnya. Nah, kita akan generate kita tunggu. Nah, di sini kita dapatkan ya dengan modelnya adalah Gemini 3,1 flashlight. Nah, ringkasannya kita baca di sini. Laporan ini menyajikan hasil pemantauan kondisi jalan pada rute sepanjang 2,60 km berdasarkan data sensor yang terkumpul dan tidak ditemukannya event kerusakan jalan ya yang terdeteksi. Kondisi jalan itu masih dikategorikan baik. Nah, kita baca aspeknya adalah dari kondisi umum hingga tingkat risiko. Kondisi umumnya adalah dengan status good. Interpretasinya apa? Jalan terpantau dalam kondisi baik. Ya, walaupun ada jalan yang rusak sedikit, tapi dihitung dalam kondisi baik.
Nah, tidak ada kerusakan yang terdeteksi. Nah, tingkat resikonya itu masih low ya, karena jalan di sana itu lubangnya masih sedikit dangkal ya, bukan sangat dalam. Nah, resikonya itu masih rendah ya bagi pengguna jalan. Ini ada tujuan untuk spesifiknya ya, yakni memberikan informasi teknis mengenai kondisi permukaan jalan kepada Dinas PUPR dan Diskominfo sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan rute serta pemetaan infrastruktur ya smart city, dalam smart city. Nah, metodologi dan sumber data. Nah, kita menggunakan parameter getaran ya, dengan sumber data berasal dari akselerometer dari smartphone kita. Nah, fungsinya apa? Untuk mendeteksi anomali permukaan jalan seperti jalan berlubang sudah pasti pada umumnya, jalan berkerikil, atau ada jalan gundukan atau lain-lainnya. Di sini kita juga menggunakan lokasi GPS dengan sumber data berasal dari GNSS receiver, yakni menentukan koordinat titik pengamatan kita di suatu jalan raya. Nah, untuk kecepatannya kita menggunakan GPS sekaligus sensor internal, yakni berfungsi untuk memvalidasi data terhadap kecepatan berkendara. Nah, standar validasi datanya itu berupa presisi GPS dengan nilai aktual yaitu 4,04 meter dengan standar minimal kurang dari 25 meter. Statusnya adalah memenuhi syarat kecepatan 23,49 km per jam dengan standar minimal lebih dari 5 km per jam. Status masih sama hingga durasinya itu 393 detik dengan standar itu lebih dari 60 detik. Masih sama ya. Nah, untuk metrik total jaraknya itu adalah 2,60 km dengan catatan estimasi total kecepatan rata-rata 23,49 km per jam, kecepatan maksimum 33,5 km per jam, getaran rata-rata yakni 0,62, getaran maksimumnya yaitu 2,71. Untuk analisis kualitas data itu dengan indikator data confidence dengan hasil high dan statusnya valid. Nah, kita mengimplikasinya itu dapat digunakan untuk tinjauan teknis. Dan analisis getaran jalan, kita butuh metrik getaran dengan rata-rata nilai 0,62 dan interpretasi getaran normal alias rata dengan maksimum 2,71. Tindakan tidak, yakni tindakan kita tidak melampaui ambang batas kerusakan di jalan. Nah, event kerusakan jalan itu pothole-nya tidak ada dan server pothole tidak ada. Ya, jadi kita analisis berbasis jarak, kecepatan, dan guncangan. Kita menggunakan segmen 0 sampai 23 dengan jarak 2573 meter. Kecepatannya yakni 23,49 km per jam dengan guncangan 0,62. Kondisi jalan masih good, skornya 20, solusinya itu dengan monitoring. Dan segmen 23 ya 14,9 meter dengan kecepatan 17,80 km per jam, guncangan 0,56, tidak ada event yang 0, kondisi jalan masih not assessed. Skornya masih belum ketahui. Solusinya itu dengan survei ulang. Dan dampak risikonya apa? Tingkat risikonya masih rendah dan tidak ada lupa yang terdeteksi ya. Dan kerusakannya itu masih rendah ya, getaran dalam batas wajar. Untuk rekomendasi teknis itu prioritasnya itu masih rendah. Rekomendasi masih monitoring berkala dan bertanggung jawab adalah Dinas PUPR dengan tujuan menjaga kondisi jalan tetap baik. Untuk rekomendasi untuk Diskominfo, area itu berupa database. Rekomendasinya adalah simpan data sebagai baseline kondisi jalan baik. Nah, untuk keterbatasan datanya, yakni segmennya itu pendek, data tidak representatif bagi dampaknya itu. Solusinya apa? Melakukan survei ulang pada segmen tersebut. Nah, kesimpulan dari kasus itu, jalan terpantau dalam kondisi baik, tidak ditemukan indikasi kerusakan struktural atau lubang pada rute yang dilalui. Nah, kita ada lampirannya ya, statusnya itu tidak ada event, keterangan tidak ada kerusakan sama sekali. Lampiran foto kan tidak ada ya, karena yang saya tidak mengambil gambarnya di situ. Nah, skor teknisnya
road damage score-nya tuh 14. Nah, kita ada penjelasannya. Skor rendah menunjukkan kondisi jalan baik. Kalau tinggi pasti itu jalannya ada yang rusak. Nah, data quality score-nya berapa? Sini 100. Data sangat reliable. Nah, ada alur kerja permeta atau govern workflow. Statusnya itu demo data. Tujuannya itu Smart City Command Center. Nah, sini ada tindakan lanjutnya ya, follow up action ya. Dari nomor 1, pantau rutin jalan, targetnya itu masih berkala. Seperti apa? Yang pertama itu visual identity-nya. Temanya ini intinya monitoring sensor lah dari jaringan GPS, terus jaringan, data jalan dengan beberapa bumbu-bumbu itu mengenai akademik profesional. Dan untuk yang keduanya itu color palette. Color palette untuk warna yang saya pakai ini itu deep teal atau navy sebagai warna utama untuk layoutnya saya. Habis itu soft sand atau off white sebagai background. Jadi backgroundnya ini kan agak warna kayak pasir-pasir krem gitu. Terus terakota atau aksen warning. Jadi terakota ini sebagai aksen dari warninya lah. Habis itu hijau sebagai satu sukses dan abu netral untuk informasi sekunder. Dan untuk tipografinya judulnya ini tuh dibuat tebal jelas. Habis itu teks deskripsinya ini dibuat ringan dan angka metriknya ini dibuat kontras agar enak dibacanya lah, ibaratnya untuk dipesak atau di lapangan. Dan untuk card dan surface jelas yang mana ini itu konten utama dari program saya, yang mana saya cardnya ini pakai yang cukup besar, terus shadownya ini nggak aneh-aneh lah, nggak tebal-tebal banget, intinya shadownya normal. Spasinya saya buat konsisten agar nggak terlihat aneh di layar. Nah, udah sih itu aja sih. Lalu matrix komponennya kayak saya pakai data GPS, speed, distance, segment, vibration, dan status ditampilkan di dalam tile ringkas agar mudah dipantau di layar kecil. Jadi matrix komponennya ini yang untuk saya tadi uji coba sebelumnya lah. Jadi elemen proses uji cobanya seperti itu. Responsive layout, jadi jelas layoutnya saya buat responsif, jadi biar enak lah kalau misalnya buka navigasi ataupun uh, untuk scrolling lah lebih enak lagi. Jadi dia ibaratnya nggak terlalu flat gitu. Terus state feedbacknya itu sini fiturnya ada status recording, preview, loading, error, uh, readiness readiness checklist, dan MPSD state yang ditampilkan dengan warna serta label yang jelas. Habis ini performance prinsipnya menggunakan UI left tracking untuk menghindari animasi berat. Jadi ini saya nggak pakai yang aneh-aneh animasinya, saya cukup menggunakan udah gitu desain flat UI aja, tapi nggak jelek-jelek banget sih, supaya enaknya tuh chart. Terus load programnya, jadi load kalau misalnya kita manggil API dari Supabase-nya itu enak gitu, berarti nggak lemot. Sama kalau untuk scrolling di API yang speknya nggak tinggi itu enak gitu. Udah sih itu aja mengenai desain dari sistemnya seperti apa. Dan kemudian nanti saya akan kasih gambaran contoh apa namanya, desain nggak lengkapnya lah dari AI gitu. Oke. Ada kesalahan dalam penjelasan mengenai sistem ataupun kesalahan dalam melakukan pemrograman, mohon maaf karena di sini kita masih produk beta, jadi belum bisa launching, dan seismograf kita masih belum akurat, dan juga speed meternya ini masih belum akurat banget karena masih mengandalkan dari Maps dan Giro HP. Mohon maaf, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.